Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscila Sari Maharani dengan NPM C1C023127. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi terkait dengan pencatatan, yang dimana meliputi penjurnalan, kemudian buku besar, kemudian itu yang terakhir ada neraca saldo. Nah, yang pertama itu ada penjurnalan. Nah, penjurnalan itu kita pada transaksi yang sebelumnya itu kita lakukan penjurnalan sesuai dengan nama akunnya dalam jurnal umum. Kemudian ada buku besar, itu transaksi-transaksi yang sudah dijurnalkan tadi itu diletakkan pada bagian nama akun yang sama. Seperti ini kan nama akunnya cash. Nah, ini tuh transaksi-transaksi yang tadi yang seputar cash. Nah, kemudian yang terakhir itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo itu merupakan saldo akhir dari buku besar tadi, yang hasil akhirnya itu tentu akan balance. Nah, kita masuk saja yang pertama. Yang pertama itu ada jurnal, jurnal umum dari transaksi kita sebelumnya, yang dimana transaksinya itu Nyonya Cila adalah lulusan dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka usaha toko bunga dengan nama Chief Floris pada tanggal 1 Agustus 2022 yang menjual berbagai macam bunga hidup. Nah, Chief Floris Shop ini beralamat di Jalan Halmahera, Surabaya, Bengkulu. Berikut adalah transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Chief Floris Shop selama bulan Agustus 2022. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2022, Nyonya Cila ini menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka flower shop, di mana di dalam jurnal umum itu ditulis pada tanggal 1 Agustus itu cash di debit senilai 150 juta dan share capital ordinary di kredit senilai 150 juta. Kenapa share capital ordinary? Karena itu tadi pada transaksinya menyatakan bahwa Cila ini menginvestasikan uangnya, sehingga itu disebut sebagai modal awal perusahaan. Nah, kemudian transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 Agustus 2022, Chief Floris ini menyewa ruko 2 lantai di Jalan Halmahera dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 48 juta terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021. Nah, di jurnal umumnya itu kita tulis pada tanggal 2 Agustus itu prepaid rent pada debit senilai 48 juta dan pada cash, mohon maaf, dan di cash yang pada bagian kredit itu senilai 48 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu masih pada tanggal 2 Agustus 2022, ini Chief Floris membeli berbagai peralatan senilai 30 juta secara tunai. Nah, pada jurnalnya itu dituliskan bahwa pada tanggal 2 Agustus ini equipment itu di debit senilai 30 juta dan cash di kredit senilai 30 juta. Nah, kemudian transaksi yang keempat, mohon maaf, itu pada tanggal 3 Agustus 2022, itu Chief Floris membeli berbagai perlengkapan toko bunga seperti stok bunga, kertas dan plastik pembungkus, pita, kartu ucapan, dan lain-lain senilai 10 juta secara tunai. Nah, pada jurnal umumnya itu kita tuliskan bahwa pada tanggal 3 Agustus, supplies itu terletak di debit senilai 10 juta, kemudian cash itu terletak di kredit senilai 10 juta. Kemudian transaksi selanjutnya itu pada tanggal 4 Agustus 2022. Nah, Nyonya Cila mewawancarai 5 orang sebagai calon karyawan di Chief Floris dan memutuskan 2 orang yang untuk mulai bekerja besok di Chief Floris.
kesepakatan gaji mereka per bulan 2.500.000 per orang. Nah, yang ini itu tidak perlu kita masukkan ke jurnal umum ya, karena ini belum terjadi transaksi, karena dia baru merekrut karyawan, belum adanya transaksi, karena ini merupakan transaksi yang non tunai. Sebenarnya sudah transaksi, tapi ini yang non tunai. Jadi belum kita catat di jurnal umumnya, tidak perlu seperti itu. Kemudian ada pada tanggal 5 Agustus 2022 itu Chief Floris membayar biaya iklan di RBTV Campoha sebesar 2 juta untuk penayangan iklan di RBTV tersebut. Nah, pada jurnal umumnya itu kita tuliskan bahwa advertising expense itu di debit senilai 2 juta dan cash di kredit senilai 2 juta. Kemudian pada transaksi selanjutnya itu tanggal 10 Agustus 2022 menerima pendapatan dari barang yang telah diberikan sebesar 2 juta. Nah, pada jurnal umumnya itu dituliskan kalau cash itu terletak di debit senilai 2 juta dan service revenue di kredit senilai 2 juta. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa dia menerima pendapatan, sehingga cash-nya itu jadi bertambah ya. Itulah kenapa cash-nya terletak di debit, karena jadi bertambah. Kemudian service revenue itu kan memang saldo normalnya kredit. Jadi service revenue-nya juga bertambah, itu senilai 2 juta. Kemudian pada transaksi selanjutnya itu 12 Agustus 2022 telah menyelesaikan pengiriman bunga senilai 3 juta dan mengirim tagihan kepada Tuan Kris dan baru akan dibayar Tuan Kris 2 minggu lagi. Nah, ini di jurnal umumnya kita tuliskan bahwa account receivable-nya itu bertambah. Jadi terletak di debit senilai 3 juta dan service revenue-nya juga bertambah, itu terletak di kredit senilai 3 juta juga. Nah, kemudian transaksi selanjutnya itu pada tanggal 16 Agustus 2022 ya. Nyonya Cila mengambil uang 5 juta untuk keperluan pribadi membeli smartphone. Nah, pada jurnal umumnya kita tuliskan bahwa Pride di debit, terletak di debit itu senilai 5 juta, dan cash karena kita membayar itu jadi berkurang kan, sehingga terletak di kredit senilai 5 juta. Nah, selanjutnya itu ada transaksi pada tanggal 18 Agustus 2022. Ini Chief Floris mengambil uang 4 juta atas barang berupa buket dan papan ucapan bunga yang telah dijual kepada pelanggan. Nah, di jurnal umumnya itu kita letakkan bahwa cash terletak di debit itu senilai 4 juta, kemudian service revenue-nya terletak di kredit karena bertambah juga nantinya senilai 4 juta juga. Nah, kemudian itu pada tanggal 19 Agustus 2022 menerima uang sebesar 2 juta dari PT Angkasa Jaya atas barang berupa bunga dan kartu ucapan yang telah diberikan minggu lalu. Nah, di jurnal umumnya itu dituliskan bahwa cash di debit senilai 2 juta dan account receivable di kredit itu senilai 2 juta juga. Kemudian transaksi selanjutnya itu pada tanggal 20 Agustus 2022. Nah, membayar biaya mencetak papan nama toko sebesar 400.000. Nah, di jurnal umumnya dituliskan bahwa expense, karena ini sebenarnya beban yang lain ya. Jadi expense-nya itu bertambah senilai 400 dan cash-nya jadi berkurang juga senilai 400. Nah, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 itu membayar biaya 1.500.000 ke perusahaan desain interior untuk renovasi ruang penyimpanan bunga. Nah, itu di jurnal umumnya kita tuliskan bahwa repair and maintenance expense-nya itu di debit 1.500.000 dan cash di kredit juga 1.500.000. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 25 Agustus 2022. Nah,
menerima pendapatan sebesar 6 juta dari Yayasan Rumah Berkah, di mana diterima 3 juta dan sisanya itu bulan depan. Di jurnalnya kita tuliskan bahwa cash-nya bertambah senilai 3 juta, kemudian account receivable-nya bertambah senilai 3 juta juga, dan service revenue-nya juga bertambah senilai 6 juta. Nah, yang ini kenapa ada 3? Karena itu Yayasan Rumah Berkahnya tadi baru bayar sebagian ya. Jadi kita tuh yang kita dapat itu baru setengah, dan ada piutang dari Yayasan Rumah Berkah tadi itu. Dari sih, maksudnya yayasan, pokoknya ada piutang yang berhak kita tagih kepada Yayasan Rumah Berkah tadi itu senilai 3 juta. Jadi piutangnya juga bertambah senilai 3 juta. Nah, nanti itu yang didapatkan sebagai jasa pendapatan itu akan senilai 6 juta. Makanya di sini ada 3. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2022 itu menerima pendapatan uang sebesar 3.500.000 dari pelanggan. Nah, kita tuliskan di sini bahwa cash di debit senilai 3.500.000 dan service revenue senilai 3.500.000. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.600.000. Di jurnal umumnya dituliskan bahwa utilities expense itu di debit 1.600.000 dan cash di kredit senilai 1.600.000. Kemudian ada 30 pada tanggal transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Agustus 2022 itu membayar gaji karyawan Cifloris untuk bulan Agustus 2022 sebesar 5 juta. Nah, pada jurnal umumnya itu kita tuliskan bahwa salaries expense itu terletak di debit senilai 5 juta dan cash-nya terletak di kredit senilai 5 juta. Sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya itu akan selalu balance. Kalau nggak balance berarti salah. Nah, jadi selanjutnya itu kita ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita mengelompokkan akun-akunnya tadi ke dalam akun yang sama. Nah, yang pertama itu ada nama akun cash dengan nomor akun 111. Nah, ini tuh nomor akunnya harus berurut ya, guys. Misalnya yang pertama itu 111 kan, dan yang terakhir itu misalnya 762, maka harus berurutan dari 111 hingga 762 nanti. Nah, jadi yang di sini pertama itu nama akunnya cash dengan nomor akun 111. Nah, pada tanggal 1 Agustus itu cash-nya terletak di debit 150 juta. Sesuai di jurnal tadi, itu kan terdapat cash kan? Di debit 150 juta. Jadi kita letakkan di sini juga 150 juta. Nah, saldonya jadi 150 juta. Kenapa ini di debit? Karena saldo normal cash itu adalah debit ya guys. Jadi kita letakkan di debit semua. Kemudian pada tanggal 2 Agustus, nah itu saldonya di kredit senilai 48 juta. Sesuai di jurnalnya tadi, cash di kredit 148 juta. Maaf, 48 juta maksudnya. Jadi di sini kita tuliskan 48 juta. Nah, kemudian ini tuh karena ini tadi di kredit, jadi kita kurangkan 150 juta itu kita kurangkan dengan 48 juta. Maka hasilnya 102 juta. Kemudian selanjutnya itu ada masih di tanggal 2 Agustus ya. Cash-nya terletak di kredit 30 juta. Jadi di buku besarnya kita letakkan pada tanggal 2 Agustus itu cash di kredit senilai 30 juta. Jadi kita kurangkan lagi 120 juta dikurang 102 juta dikurang 30 juta sehingga hasilnya adalah 72 juta. Nah, selanjutnya ada pada tanggal 3 Agustus itu cash di kredit senilai 10 juta. Di buku besarnya kita tuliskan 3 Agustus itu cash di kreditnya senilai 10 juta. Jadi kita kurangkan lagi 72 dikurang 10 hingga hasilnya 62 juta. Kemudian pada tanggal 5 Agustus itu cash-nya di kredit juga
senilai 2 juta. Jadi kita letakkan 5 Agustus itu cash di kredit 2 juta. Sehingga 60 tadi dikurang dengan 2, yaitu 60 juta hasilnya. Kemudian selanjutnya itu di tanggal 10, cashnya di debit senilai 2 juta juga. Kita letakkan di buku besar itu 10 Agustus, cash di debit senilai 2 juta, jadi 60 tadi ditambah dengan 2 juta, jadi 62 juta. Kemudian pada tanggal 16 itu cashnya di kredit, di tanggal 12 tidak ada ya, jadi di tanggal 16 langsung itu ada cash di kredit senilai 5 juta. Jadi di buku besarnya kita letakkan pada tanggal 16, cash di kredit itu senilai 5 juta. Jadi kita kurangkan 62 dikurang 5 juta itu senilai 57 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 18 Agustus. Nah, ini cashnya di debit itu senilai 4 juta. Jadi di buku besar itu kita letakkan pada tanggal 18 Agustus cash di debit 4 juta. Kemudian kita tambahkan 57 juta tadi ditambah 4 juta. Sehingga hasilnya 61 juta. Kemudian selanjutnya di tanggal 19 itu cashnya juga terletak di debit dengan nilai 2 juta. Jadi di buku besar kita letakkan pada 19 Agustus itu 2 juta di debit. Jadi kita tambah lagi 61 tadi ditambah dengan 2 juta. Sehingga hasilnya 63 juta. Kemudian selanjutnya ada cash di tanggal 20 Agustus di kredit cashnya senilai 400.000. Jadi di buku besar kita tuliskan kalau di sini 20 Agustus dengan cash di kredit 400.000, kita kurangkan yang 63 tadi dikurang dengan 400.000. Sehingga hasilnya adalah 62.600.000. Selanjutnya itu ada pada tanggal 23. Nah, 23 ini cashnya di kredit 1.500.000. Jadi kita tuliskan pada tanggal 23 itu cash di kredit senilai 1.500.000. Jadi ini dikurang lagi ya, 62.600 ini kita kurangkan dengan 1.500.000 sehingga hasilnya 61.100.000. Kemudian selanjutnya itu pada tanggal 25 itu cashnya di debit senilai 3 juta. Jadi di sini 25 Agustus dengan cash di debit senilai 3 juta dan kita tambahkan 61.100.000 tadi ditambah dengan 3 juta itu hasilnya 64.100.000. Kemudian ada lagi di tanggal 26 itu cashnya masih di debit juga senilai 3.500.000. Jadi di buku besar kita tuliskan kalau pada tanggal 26 itu 3.500.000 di debit, sehingga kita tambahkan lagi 64.100.000 ini kita tambahkan dengan 3.500.000. Nah, hasilnya ini ya guys, 60.600.000. Dan selanjutnya itu pada tanggal 28 itu cashnya di kredit senilai 1.600.000. Jadi di sini senilai 1.600.000 di kredit, kita kurangkan lagi ini dengan ini, hasilnya adalah 66 juta. Kemudian selanjutnya terakhir itu cashnya masih di kredit juga senilai 5 juta. Jadi di buku besarnya itu kita tuliskan kalau 30 Agustus itu cashnya terletak di kredit dan kita kurangkan 66 juta tadi dikurang dengan 5 juta. Nah, hasilnya adalah 61 juta. Nah, itulah hasil akhirnya nanti yang akan kita masukkan ke neraca saldo. Nah, selanjutnya itu dengan nama akun account receivable dengan nomor akun 112. Nah, di jurnal tadi terdapat pada tanggal 12, 19, dan 25 Agustus account receivable-nya. Jadi kita letakkan dan pada tanggal 12 pada tanggal 12 Agustus itu account receivable-nya itu di debit senilai 3 juta ya guys. Jadi saldonya kita letakkan 3 juta. Saldo normal dari account receivable itu adalah
debit. Jadi kita letakkan seluruhnya di debit. Nah, kemudian pada tanggal 19 Agustusnya itu account receivable-nya terletak di kredit. Jadi kita kurangkan 3 juta tadi dikurang dengan 2 juta sehingga hasilnya 1 juta. Nah, kemudian pada tanggal 25 Agustusnya itu account receivable-nya di debit senilai 3 juta. Itu kita tambahkan jadinya. Saldonya yang 1 juta tadi kita tambah dengan 3 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Kemudian selanjutnya ada nama akun supplies dengan nomor akun 113 itu terletak di tanggal 3 Agustus tadi di jurnalnya tadi ya guys. Di 3 Agustus tadi kan supplies itu di debit 10 juta. Nah, diletakkan juga di 10 juta di debit dengan nilai 10 juta dan saldo normalnya kan supplies itu juga debit kan karena merupakan bagian dari aset. Jadi di sini nilainya 10 juta juga. Karena supplies-nya cuman di tanggal 3 tadi saja, maka cuma itu saja, cuma satu ini saja yang kita catat. Kemudian selanjutnya itu dengan nama akun prepaid rate. Nomor akunnya 114. Itu pada tanggal 3 Agustus. Mohon maaf, pada tanggal 2 Agustus prepaid rate itu terletak di debit dengan nilai 48 juta di jurnal umumnya tadi. Prepaid rate itu nah ini terletak di debit 48 juta. Jadi kita letakkan 48 juta di debit dengan saldo normal prepaid rate itu karena masih merupakan aset. Jadi saldo normalnya debit kan. Jadi di sini kita letakkan 48 juta di debit. Kemudian selanjutnya ada nama akun equipment. Nomor akunnya 121. Nah, ini pada tanggal 2 Agustus ya. Equipmentnya cuma pada tanggal 2 Agustus saja. Dan terletak di debit senilai 30 juta tadi. Nah, karena saldo normal equipment itu sama, juga masih sama, debit, maka kita letakkan 30 juta itu di debit saldonya. Kemudian ada nama akun Stripe. Nama akun Stripe itu cuma pada tanggal 16 Agustus tadi. Saldonya di debit kan. Jadi kita letakkan 5 juta di debit. Kemudian kita jadi di sini 5 juta juga di debit. Kemudian ada nama akun Share Capital Ordinary. Nah, Share Capital Ordinary ini tadi itu pada tanggal 1 Agustus yang terletak di kredit senilai 150 juta. Jadi kita letakkan juga di kredit senilai 150 juta. Nomor akunnya itu 311. Nah, kemudian ada nama akun Service Revenue dengan nomor akun 411 itu ada 5 transaksi tadi yang melibatkan service revenue. Yang pertama itu pada tanggal 10 Agustus. Itu service revenue-nya terletak di kredit senilai 2 juta. Jadi saldonya juga terletak di kredit senilai 2 juta. Nah, kemudian pada tanggal 12 Agustus itu di kredit senilai 3 juta, maka kita tambahkan 2 juta ditambah 3 juta itu adalah 5 juta kan. Nah, kemudian selanjutnya ada 18 Agustus dengan saldonya terletak di kredit itu senilai 4 juta. Kita tambahkan lagi 5 juta tadi ditambah 4 juta. Itu hasilnya 9 juta. Nah, kemudian ada pada tanggal 25 Agustus itu masih terletak di kredit juga senilai 6 juta. Jadi kita tambahkan lagi 9 juta tadi ditambah 6 juta. Maka hasilnya ada 15 juta. Dan selanjutnya ada 26 Agustus. Saldonya masih terletak di kredit senilai 3.500.000, maka masih kita tambahkan lagi 15 juta tadi kita tambahkan dengan 3.500.000. Maka hasilnya adalah 18.500.000. Ini kenapa ditambah? Karena sebelumnya kalau dia terletak di kredit itu dikurangkan. Nah, di sini itu kenapa ditambah? Karena memang saldo normalnya service revenue itu kredit gitu. Jadi kita tambah semua dan kebetulan seluruh transaksinya itu service revenue-nya terletak di kredit kan. Maka
kita tambahkan seluruhnya gitu. Kemudian ada nama akun expense dengan nomor akun 500, itu pada tanggal 20 Agustus terletak di debit senilai 400, maka saldonya juga 400.000 di debit. Kemudian ada nama akun salaries expense dengan nomor akun 511, itu cuma ada di tanggal 30 Agustus tadi ya guys, di jurnalnya tadi itu. Nah, maka di sini kita letakkan 30 Agustus itu salaries expense-nya di debit senilai 5 juta. Maka saldo salaries expense itu adalah 5 juta. Kemudian ada nama akun utilities expense dengan nomor akun 512. Itu ada pada tanggal 28 Agustus. Nah, itu terletak di debit senilai 1.600.000. Maka saldo kita ada 1.600.000 di utilities expense. Kemudian ada nama akun advertising expense dengan nomor akun 516, itu pada tanggal 5 Agustus. Advertising expense-nya terletak di debit senilai 2 juta, maka saldonya juga terletak di debit senilai 2 juta. Kemudian ada nama akun repair and maintenance expense, itu nomor akunnya 518, terletak pada tanggal 23 Agustus di jurnalnya tadi. Dan terletak juga di debit dengan nilai 1.500.000. Maka saldo repair and maintenance expense itu adalah 1.500.000. Nah, itulah tadi pengelompokan dari jurnal umum yang transaksi kita yang sebelumnya tadi. Nah, setelah itu yang terakhir ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini isinya itu adalah saldo akhir dari buku besar tadi. Nah, yang ini neraca saldo per 31 Agustus 2022. Yang pertama itu ada account number 111 dengan nama akun yaitu cash. Nah, di buku besar tadi kan saldo akhirnya adalah 61 juta. Maka di neraca saldonya kita masukkan di debit itu terletak senilai 61 juta. Kemudian account number yang kedua itu 112 dengan nama akun account receivable. Di buku besar tadi saldo akhirnya adalah 4 juta dan di debit kan. Maka di neraca saldonya kita letakkan itu di debit senilai 4 juta juga. Kemudian selanjutnya itu ada account number 113 dengan nama akun supplies. Itu di debit senilai 10 juta karena di buku besar tadi supplies itu juga di debit senilai 10 juta. Saldo akhirnya. Kemudian itu ada 114 dengan nama akun prepaid rent. Di buku besar tadi saldo akhirnya itu 48 juta kan di debit, maka di neraca saldonya kita tuliskan juga itu senilai 48 juta di debit. Kemudian selanjutnya ada nomor akun 121 dengan nama akun equipment. Itu tadi juga saldo akhirnya 30 juta dan di debit. Maka kita letakkan juga 30 juta di debit. Kemudian selanjutnya ada dengan nama dengan nomor akun 305 dengan nama akun Prime itu saldo akhirnya tadi ada 5 juta di debit, maka di neraca saldo kita letakkan juga 5 juta di debit. Kemudian selanjutnya itu nomor akun 311 dengan nama akun share capital ordinary. Tadi di buku besar saldo akhirnya senilai 150 juta di kredit, maka di neraca saldonya juga kita letakkan 150 juta di kredit. Kemudian selanjutnya ada nomor akun 411 dengan nama akun service revenue. Itu di buku besar tadi saldo akhirnya itu 18.500.000, maka di neraca saldonya kita letakkan juga 18.500.000 di kredit. Kemudian ada dengan nomor akun 500, yaitu expense atau beban lain tadi.
Di buku besar itu saldo akhirnya senilai 400.000 dan di debit, maka di neraca saldo juga kita letakkan 400.000 di debit. Kemudian ada salaries expense dengan nomor akun 511. Itu saldo akhirnya tadi 5 juta dan di debit kan di buku besar. Maka kita letakkan juga di neraca saldo senilai 5 juta di debit. Kemudian dengan nomor akun 512 dengan nama akun utilities expense yaitu 1.600.000 di debit karena tadi di buku besar saldo akhirnya itu juga 1.600.000 dan di debit. Nah, kemudian ada dengan nomor akun 516 yaitu advertising expense. Di buku besar itu saldo akhirnya itu 2 juta di debit, maka di neraca saldonya juga kita letakkan 2 juta di debit. Kemudian yang terakhir ada 518 dengan nama akun repair and maintenance expense itu saldo akhirnya tadi 1.500.000 di debit sehingga kita letakkan 1.500.000 juga di debit. Maka jadilah totalnya total jadi totalnya itu nanti balance ya guys. Nah, itulah tadi penjelasan video pembelajaran kedua tentang siklus akuntansi terkait pencatatan dari ilustrasi transaksi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.